Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok yang beranggotakan Alfedelisma, Dela Nur Halimah, Lisda Milani, Refka Nugraha akan menjelaskan mengenai keputusan taktis, yang mana presentasi ini untuk memenuhi nilai mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis, tactical decision making, adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan beberapa pertimbangan waktu yang sesegera dan tinjauan yang terbatas. Pertimbangan tersebut mengakibatkan pembuatan keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, meskipun tujuan langsungnya adalah bersifat jangka pendek, misalnya menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba atau berskala kecil memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Pembuatan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya untuk mencapai tujuan terbatas, tetapi juga bermanfaat untuk tujuan yang lebih besar. Contoh tentang perusahaan yang membuat keputusan taktis yaitu sesuai dengan tujuan strategisnya. Misalnya, suatu hotel sedang mengalami kesulitan karena harus menanggung beban biaya yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen hotel merasa perlu untuk mengurangi beban biaya tersebut dengan segera. Manajemen hotel berusaha untuk memangkas biaya yang tidak perlu menjadi perhatian tamu, misalnya mengurangi layanan kamar tidur yang tidak terlalu penting dan sebaliknya meningkatkan layanan menjadi perhatian para tamu, misalnya menyediakan layanan internet atau hotspot gratis di dalam kamar. Bagaimana model pembuatan keputusan taktis? Untuk membuat keputusan taktis yang baik yaitu dengan cara pendekatan umum dalam pembuatan keputusan taktis. Pendekatan tersebut meliputi 6 langkah yang menggambarkan tentang proses pembuatan keputusan yang direkomendasi, yaitu yang pertama, masalahnya itu perlu diidentifikasi apa yang terjadi di suatu perusahaan, kemudian mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut, mengeliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak, kemudian mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. Kemudian menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Menilai faktor-faktor kualitatif, memilih alternatif yang memberi manfaat besar. Yang pertama, langkah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasikan perumusan masalah yang spesifik. Sebagai contoh, semua anggota tim manajemen mengaku adanya kebutuhan ruang tambahan untuk pergudangan perkantoran. Masalah utamanya adalah bagaimana cara memperoleh tambahan ruang tersebut. Langkah 2, mengidentifikasikan alternatif, membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang tepat. Perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi sebagai berikut: membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup, menyewa fasilitas yang lebih besar dan menyewakan fasilitas yang ada saat ini, menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan fasilitas yang sudah ada, menyewa tambahan ruang yang akan dimanfaatkan sebagai gudang sehingga dapat menyediakan ruang untuk perluasan produksi, membeli komponen dari pihak eksternal, serta memanfaatkan ruang yang tersedia. Kemudian mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Identifikasi terhadap biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Berbagi biaya yang tidak relevan dapat dieliminasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab atas pengumpulan data yang diperlukan. Langkah keempat, membandingkan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Terus memproduksi secara internal dan menyewa gudang tambahan membutuhkan biaya sebesar 480 juta, sementara alternatif kelima yaitu membeli komponen dari luar dan memanfaatkan ruang sendiri membutuhkan biaya sebesar 460 juta. Saya Dela Nur Halimah dengan NPM 101214889. Saya akan meneruskan presentasi yang telah dijelaskan oleh Teh Alfia Delisma. Selanjutnya, di sini ada langkah 5, yaitu menilai faktor-faktor kualitatif, di mana pertimbangan terhadap aspek kuantitatif atau biaya dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai alternatif tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, dalam pembuatan keputusan juga perlu mempertimbangkan aspek kualitatif. Faktor-faktor kualitatif dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan manajer. Lalu langkah 6, membuat keputusan. Segera setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai, dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, maka dapat segera dibuat keputusan. Selanjutnya,
ada penjelasan tentang definisi biaya relevan. Biaya relevan atau relevant cost merupakan biaya masa depan atau future cost yang berbeda di antara berbagai alternatif atau different cost alternative. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Oleh karena itu, hanya biaya masa depan yang relevan dengan pembuatan keputusan. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda di antara alternatif. Apabila biaya masa depan jumlahnya sama untuk berbagai alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki dampak terhadap pembuatan keputusan. Biaya demikian disebut sebagai biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan merupakan suatu keterampilan pembuatan keputusan yang sangat penting. Lalu, ada etika dalam pembuatan keputusan taktis. Dalam pembuatan keputusan taktis, hal yang berhubungan dengan masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan tujuan jangka panjang untuk kepentingan manfaat jangka pendek perlu mendapatkan perhatian ketika keputusan akan diimplementasikan. Biaya relevan berguna dalam pembuatan keputusan taktis. Keputusan yang memiliki pertimbangan segera atau tujuan terbatas. Lalu, ada relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya. 1. Sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. 2. Sumber daya diperoleh di muka sebelum digunakan atau untuk satu periode atau jangka pendek. 3. Sumber daya diperoleh di muka atau untuk beberapa periode. Setiap kategori tersebut berguna untuk mengidentifikasi biaya relevan dan oleh karena itu memudahkan analisis biaya relevan. Lalu, ada sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Untuk kategori ini, apabila permintaan atas suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut sebagai biaya variabel. Yang kedua, sumber daya diperoleh di muka satu periode. Secara grafis, biasanya biaya ini dianggap sebagai step variabel atau step fix. Kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan pengkajian organisasi dan tenaga kerja kontrak. Nama saya Lisda Milani, NPM 112113911. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu terkait sumber daya diperoleh di muka multi periode. Maksudnya sumber daya seringkali diperoleh di muka untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan sumber daya diketahui. Contohnya, perusahaan menyewa atau membeli gedung, pembelian kapasitas, aktivitas multi periode seringkali dilakukan melalui pembayaran kas di muka. Dan selanjutnya aplikasi biaya relevan. Penentuan biaya relevan sangat bermanfaat dalam memecahkan berbagai jenis permasalahan. Secara tradisional, penerapan biaya relevan meliputi keputusan untuk membuat atau membeli suatu komponen, mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk, menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal, dan memproses lebih lanjut produk bersama atau menjual pada titik push atau split of point. Berikutnya, keputusan membuat atau membeli, keputusan mempertahankan atau menghentikan, mempertahankan atau menghentikan dengan berbagai dampak komplementer. Dan selanjutnya mempertahankan atau menghentikan dengan penggunaan alternatif fasilitas. Lalu keputusan pesan khusus, keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Selanjutnya keputusan bauran produk. Di sini setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan laba total. Oleh karena itu, biaya tetap tidak tergantung pada tingkat aktivitas. Maka biaya tetap total akan sama untuk semua kemungkinan baurannya. Dan itu tidak relevan dalam pembuatan keputusan.
Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi. Nah, di sini sumber daya dengan satu batasan, margin kontribusi per unit masing-masing produk bukan merupakan masalah yang penting. Margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka adalah faktor yang menentukan. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Selanjutnya, sumber daya dengan banyak batasan itu tidak realistis. Semua organisasi akan menghadapi berbagai batasan, misalnya keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan setiap produk, dan seterusnya. Solusi terhadap masalah bauran produk dengan banyak batasan jauh lebih rumit dan memerlukan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal dengan pemrograman linear atau linear programming. Baik, di sini saya Refka Nugraha dengan NPM 101213446. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu menjelaskan tentang penetapan harga. Penetapan harga, salah satu keputusan paling sulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga atau pricing. Bagian ini akan menjelaskan dampak biaya terhadap harga dan peran akuntan dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan harga. Lalu ada penetapan harga berbasis biaya. Pendapatan harus dapat menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Maka banyak perusahaan menetapkan biaya terlebih dahulu dalam rangka menetapkan harga. Perusahaan menghitung biaya produk dan kemudian menambah dengan laba yang diinginkan. Lalu ada perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target atau target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga target yang pelanggan bersedia membayarnya. Hal ini sering disebut sebagai penentuan biaya berdasarkan harga, price driven costing. Lalu ada aspek hukum penetapan harga. Penetapan harga predator, praktik pengaturan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut penetapan harga predator atau predatory pricing. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping, dan ini terjadi ketika perusahaan menjual produk di negara lain dengan harga di bawah biaya. Lalu ada keadilan dan penetapan harga. Eksploitasi harga atau price gouging terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Tentu saja biaya harus menjadi pertimbangan. Apabila harga yang dikenakan hanya dapat menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Itulah mengapa banyak perusahaan menghadapi kesulitan besar untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati biaya-biaya yang mungkin tidak disadari pelanggan muncul. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyusun materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.